Pemirsa, Indonesia bersiap untuk menghadapi bonus demografi di rentang waktu tahun 2020 hingga 2030 mendatang, di mana ada sekitar kurang lebih 65% penduduk usia produktif dibandingkan penduduk usia non-produktif, dibandingkan dengan nantinya masyarakat Indonesia yang hidup di tahun 2020 hingga tahun 2030. Kalau tidak dimanage dengan baik, maka bonus demografi ini tentunya akan menjadi bencana demografi. Selain itu, Indonesia juga dihadapkan dengan persiapan pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur ini dapat juga mempercepat proses pemerataan dari bonus demografi? Kita akan membahasnya kali ini bersama dengan Kepala BKKBN, Bapak Hasto Wardoyo. Selamat pagi, Pak Hasto. Ya, selamat pagi. Baik, dan juga ditemani oleh Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia, Bapak Sony Hari Harmadi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas Jason. Baik, pagi. Saya mungkin mau ke Pak Hasto dulu, Pak. Ya. Kita Indonesia banyak sekali media mengangkat bonus demografi, kemudian isu pemindahan ibu kota ini juga yang sangat-sangat hangat dibicarakan belakangan. Tapi kalau melihat institusi yang Bapak naungi, BKKBN, siap nggak Pak untuk pindah ibu kota nih? Pindah ke Kalimantan Timur, Pak? Ya, saya memang kalau ditanya banyak media tanya ya saya jawab, saya insya Allah paling siap ya, karena ada beberapa pertimbangan juga ya. BKKBN ini kan institusinya punya perwakilan-perwakilan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ada 34 perwakilan, dan karyawan BKKBN ini mayoritas ada di daerah. Itu ada di daerah, di perwakilan-perwakilan. Yang di pusat hanya sekitar 600, yang di daerah itu bisa 18.000. Sehingga kalau misalnya jadi lebih baik di daerah ya, Pak? Ya, jadi kalau pusatnya di mana saja, saya kira ketika kita bisa memanage kegiatan di seluruh daerah dengan baik, ya insya Allah juga tidak akan ada masalah. Sehingga makanya kalau kita ingin pindah ibu kota itu kan pasti ada problematika ya. Tetapi kalau tidak dimulai, maka problematika nggak kelihatan gitu. Tapi kalau memulai itu kan dari yang mudah gitu ya. Jadi mungkin kalau BKKBN ini lembaga yang lebih mudah daripada kementerian gitu kan. Kan kementerian itu banyak yang memang lebih banyak kekuatannya di pusat semua gitu. Nah, tetapi kalau BKKBN sampai hari ini kebetulan ya, lembaga yang kekuatannya itu hampir 90% ya ada di daerah. Oke, berarti saya tegaskan siap jadi pionir ya, Pak ya? Siap. Baik, tapi gini, kalau kita melihat BKKBN yang fungsi dan tugasnya adalah kemudian mengendalikan penduduk, dan ada program-programnya keluarga berencana juga salah satunya. Untuk pemindahan ibu kota ini, master plan-nya seperti apa sih, Pak, untuk di Kalimantan Timur kira-kira dari BKKBN? Kalau ranah kami kan kependudukan ya, kependudukan dalam arti struktur penduduk. Dalam arti begini ya, jadi bagaimana imbangan antara penduduk yang produktif dan penduduk yang tidak produktif ini bisa terjadi suatu istilah kita jadi bonus demografi itu ya. Artinya bahwa orang yang usia produktif itu lebih banyak daripada yang tidak produktif perbandingannya lah. Oleh karena itu kalau terkait dengan pemindahan penduduk, sebetulnya yang saya pikirkan itu ya, betapa indahnya ketika bisa disertai dengan migrasi lokal ya. Migrasi lokal ada dari Provinsi Kalimantan Timur atau paling dekat Kalimantan Utara, ada Kalimantan Selatan begitu. Bayangan saya kita bisa mendesain grand design di tingkat lokal tentang kependudukan di sana yang menuju kepada kesejahteraan, mempercepat kesejahteraan. Fokusnya berarti di migrasi dulu ya, Pak ya? Iya, untuk migrasi penduduk lokal di Provinsi Kalimantan begitu ya. Tetapi tujuannya untuk mensejahterakan mereka gitu ya. Ini menurut saya kesempatan baik, tidak hanya memetik bonus demografi tapi memetik bonus pemindahan ibu kota gitu ya. Untuk kesejahteraan. Kalau transmigrasi masih jangka panjang kayaknya, Pak, atau seperti apa? Kalau saya transmigrasi cenderung transmigrasi lokal kalau pendapat saya, karena kita melihat di Kalimantan Timur, saya pernah 5 tahun Mas di sana ya. Ya, jadi dokter puskesmas di pedalaman. Saya membayangkan ada daerah-daerah yang dijangkau itu tidak mudah. Jadi sulit ke pedalaman. Kemudian saya kalau mau posyandu di sana itu harus berjalan setengah hari, tetapi sampai sana penduduknya paling-paling sekitar 30 kakak misalnya begitu. Ini kan kurang efisien gitu.
coba dibayangkan kalau seandainya ada ibu kota baru, ada kompleksitas baru, ada ekosistem baru yang sifatnya untuk mendapatkan mata pencaharian baru juga mudah, dan untuk mendapatkan pendapatan baru juga mudah. Tapi dimulai dari yang dekat-dekat dulu berarti ya Pak ya? Maksud saya begitu. Saya mau ke Pak Sony. Pak Sony, kalau melihat penduduk di Penajam Pasir Utara nih, calon wali kota baru kita, DKI baru, ini ada sekitar 106.000 kurang lebih, 160.000 ini datanya. Sekitar 4% dari total seluruh penduduk di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk sebuah ibu kota baru, jumlahnya segini proper apa enggak sih sebenarnya? 160.000 kalau nggak salah, wilayahnya itu luasnya sekitar hampir 3.000 km persegi ya. Jadi memang sebaiknya ibu kota baru itu terletak di wilayah yang tidak mengalami tekanan penduduk, population pressure. Salah satu pertimbangan untuk pindah ibu kota bisa dilihat dari aspek demografi. Kita akan lihat dalam 10 tahun mendatang pertambahan penduduk di wilayah di seluruh Indonesia itu kira-kira 30 juta. Tapi 10 juta dari 30 juta itu terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya. Artinya Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek atau metropolitan area Jakarta itu betul-betul mengalami tekanan penduduk yang luar biasa. Java centralized ya namanya, ya, betul. Nah, makanya atas dasar pertimbangan itu secara demografis memindahkan ibu kota bisa menjadi alternatif. Nah, kemudian pindah ibu kota itu sebaiknya ke daerah mana yang jelas satu yang penduduknya belum terlalu besar sehingga mengelola ibu kota baru menjadi lebih mudah. Tidak terjadi tekanan penduduk seperti di daerah yang sudah ada sekarang dan juga tidak di daerah yang subur. Tujuannya supaya seperti sekarang ini terjadi urban sprawl, perambatan kota sehingga Jabodetabek atau metropolitan area ini menghabiskan lahan-lahan pertanian yang sebetulnya sangat subur. Itu menjadi PR kita semua. Oke, bicara PR artinya di situ ada tantangan, ada permasalahan yang harus problemnya harus di-solve. Nah, kira-kira apa nih problem-problem atau masalah-masalah yang harus kita hadapi kalau kita kaitkan juga dengan wacana pemindahan ibu kota dan juga adanya Indonesia yang ingin menyambut bonus demografi. Kita akan bahas Bapak-bapak usai jeda, pemirsa yang kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya, tentunya jika bonus demografi ini tidak dikelola secara maksimal, maka nantinya justru akan mendatangkan yang namanya bencana demografi. Kita pastinya tidak menginginkan hal itu ya Pak ya, artinya beban yang ditanggung sungguh banyak begitu. Tapi begini Pak, sebelum sampai ke sana, kita lihat Indonesia kan secara demografi berbeda-beda pulaunya begitu kan, penduduknya juga berbeda-beda, kuantitas penduduknya berbeda-beda. Kemudian apakah bonus demografinya, pencapaian bonus demografinya juga berbeda-beda Pak? Ya, kenyataannya begitu. Jadi kenyataannya kan sekarang nih disparitasnya tinggi sekali ya. Seperti katakanlah di daerah seperti DKI, kemudian di Bali, kemudian di DIY, kemudian juga di Jawa Timur. Ini kan sudah bonus demografinya kan sudah late ya. Dia sudah mau menutup gitu ya. Dalam arti dia sudah bonus demografinya udah kemarin-kemarin ya. Ya. Sudah ngalamin gitu ya Pak ya? Iya, sudah mengalami, sudah hampir lewat justru itu. Artinya ini jumlah penduduk yang di daerah-daerah bonus demografinya sudah late ini, dia banyak orang tua yang usia harapan hidupnya panjang, tetapi nanti kan orang tua sudah nggak produktif ya. Sehingga akhirnya dia sudah tidak, yang usia produktif tidak dominan lagi. Sehingga dependensi rasionya menjadi berubah kan ini. Nah, meskipun balitanya sedikit gitu. Balitanya sedikit karena kontrasepsinya sukses, tetapi ini kan sudah menua, dalam arti banyak orang tua dengan harapan hidupnya meningkat gitu. Makanya yang paling penting untuk memetik bonus demografi itu jangan sampai tumbuh tua tapi belum kaya, filosofinya begitu kan. Jadi harus daerah itu harus kaya dulu dong setelah ada bonus demografi. Namanya jadinya memetik bonus demografi ya. Artinya memetik bonus demografi itu terkait dengan kesejahteraan masyarakat itu ya Pak? Iya, ukurannya di situ. Ukurannya di situ. Oke, tapi kalau kita kaitkan dengan isu pemindahan ibu kota. Kalau kita melihat seperti misalnya Tiongkok, kemudian Jepang, kemudian Korea Selatan, itu adalah negara-negara contoh yang kemudian sukses mengelola bonus demografi mereka sehingga mereka bisa maju. Dengan adanya pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur, apa yang diharapkan Pak? Apakah mungkin kita bisa mengejar Tiongkok, Korea, dan juga Jepang? Sebetulnya kalau kita kaitkan dengan pemindahan ibu kota kan kita masih, kalau Kalimantan Timur katakanlah ya, sekarang ini Kalimantan Timur ini termasuk yang baru masuk bonus demografi.
baru ya? Baru masuk. Dalam arti dia ya angkanya sekitar 50 lah, angka dependency ratio. Artinya ketika 100 penduduk kira-kira menanggung 50 lah, lumayan lah. Kalimantan Timur itu termasuk seperti Kalimantan Timur, seperti Jawa Tengah, seperti Jawa Barat, ini termasuk kelompok-kelompok yang baru masuk menikmati bonus demografi. Harapan kami dengan pemindahan penduduk ini mempercepat dia untuk sejahtera. Harapan kami begini. Dalam arti kualitas penduduk yang usia produktif ini menjadi lebih bagus lagi kualitasnya. Yang kedua kan harus tersedia lapangan pekerjaan. Ya. Jadi syaratnya kita memetik bonus demografi itu minimal dia kualitas penduduknya itu bagus, ya, pendidikannya baik, kemudian tidak undernutrition, tidak ada stunting, macam begitu ya, sehat begitu ya. Kemudian yang kedua tersedia lapangan pekerjaan. Nah, oleh karena itu kalau dikaitkan dengan pemindahan ibu kota, saya kira sangat mendukung paling tidak dari sisi penyediaan lapangan pekerjaan. Sehingga Kalimantan Timur yang baru masuk dalam memetik bonus demografi akan lebih memetik lagi, lebih bisa eksplorasi lagi di sana, eksplorasi lebih baik lagi. Sambil juga meningkatkan kualitas SDM. Saya yakin ketika Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara yang dekat-dekat dengan ibu kota itu mestinya harapan kita semua dengan adanya kompleksitas baru, ada sarana baru, maka kualitas pendidikannya meningkat. Lebih baik begitu. Saya mau ke Pak Sony, Pak. Tantangannya apa nih, Pak? Kalau kita melihat ada bonus demografi, terus kemudian di Jawa juga masih banyak, tapi sudah mau masukin akhir bonus demografi. Ini tantangan yang harus dihadapi apa? Jadi yang pertama begini, bonus demografi itu kan sebetulnya bonus yang kita alami karena penduduk usia produktif kita besar. Jadi baru sekedar potensi. Nah, harusnya kita tuh mampu mentransformasikan bonus demografi menjadi bonus kesejahteraan, bonus ekonomi. Ada berbagai prasyaratnya. Yang pertama, mereka yang usia produktif harus benar-benar produktif. Dalam artian mereka bekerja dan memperoleh pendapatan secara layak. Cuma masalahnya 58% angkatan kerja di Indonesia berpendidikan maksimal SMP. Ya. Lalu kemudian juga kemampuan literasi kita, literasi itu membaca dan juga mengolah informasi untuk kemudian mengambil keputusan tuh masih kurang mendukung. Skor kita di skor perbandingan untuk membaca, matematika dan IPA yang dinilai oleh OECD dalam bentuk skor PISA itu juga masih jauh dibanding negara-negara OECD. Negara maju itu sudah di atas 500 skornya, kalau kita masih di bawah 400. Jadi tantangan pendidikan penduduk kita naik, tetapi secara kualitas masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Nah, kemudian yang kedua, coba dari sisi kesehatan. Artinya penduduk usia produktif kan harus benar-benar produktif ditopang oleh kesehatan mereka yang berkualitas, kondisi fisiknya. Tapi bayangkan 3 dari 10 anak balita di Indonesia mengalami stunting, mengalami masalah gizi sehingga tidak bisa tumbuh secara optimal. Lalu sekitar 25% anak usia 13 sampai 15 tahun itu sudah merokok. Lalu kemudian juga kalau kita perhatikan angka kematian ibu kita mesti diperbaiki. Jadi secara kesehatan kita masih punya sejumlah PR. Pendidikan, kesehatan, lapangan pekerja itu PR-PR yang harus dibenahi untuk ke depannya ya Pak ya. Pertanyaan saya berikutnya adalah bagaimana kemudian kalau misalnya pemerintah dan seluruh stakeholder terkait gagal mengelola bonus demografi, apa yang akan terjadi? Kita akan bahas sama-sama. Bapak-bapak, namun jangan kemana-mana, pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Baik, berbicara bonus demografi ini memang seperti dua sisi mata uang. Jika bisa mengelolanya, maka akan menghasilkan manfaat yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Namun jika tidak, justru ini akan menimbulkan beban di masyarakat. Saya mau mungkin ke Pak Sony dulu, Pak. Apa yang terjadi kalau misalnya pemerintah gagal mengelola bonus demografi? Yang pertama, penduduk usia produktif itu kan punya energi yang besar, ya. Dan kalau dia menyalurkannya dalam bentuk energi yang positif, dampaknya luar biasa. Tapi kalau dia menyalurkannya dalam bentuk energi yang negatif, dampaknya juga luar biasa. Ada banyak negara, contoh negara yang berada dalam periode bonus demografi tetapi tidak mampu memanfaatkan dan mentransformasikannya menjadi bonus kesejahteraan. Nah, negara-negara tersebut akhirnya mengalami masalah kriminalitas yang tinggi,
kemudian narkoba, ya, terus kemudian juga prostitusi dan seterusnya. Jadi banyak dampaknya. Lalu kemudian potensi yang ada yang bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat ini gagal dimanfaatkan sehingga mereka biasanya habis periode bonus demografi selesai, satu negara akan masuk ke namanya aging society. Jadi berubah dari yang tadinya penduduk usia produktifnya besar menjadi penduduk lansia yang besar. Tapi mereka ini seperti kata Pak Hasto tadi, lansianya kalau gagal kaya ketika mereka menjadi usia produktif akan menjadi lansia yang miskin. Yang gagal mencapai tingkat standar hidup tertentu. Akibatnya mereka juga menjadi beban bagi kelompok usia produktif berikutnya dan akhirnya seperti vicious circle of poverty. Jadi ada lingkaran kemiskinan yang tak berujung. Mereka akan menjadi orang tua yang miskin, lansia miskin, membebani anak cucunya. Karena mereka membebani anak cucunya, lalu kemudian orang tua atau anaknya yang harusnya berinvestasi untuk anaknya lagi, ya itu terpaksa harus menanggung beban orang tuanya sehingga cucunya juga tidak berkualitas nanti. Gitu, itulah makanya penguatan pendidikan tadi, kesehatan itu juga menjadi hal-hal yang harus kita benahi bersama, tapi begitu ya, dengan Pak pengetahuan dan cara hidup yang benar. Ini kalau contohnya kalau misalnya gagal, kita kan berharap tidak gagal. Tapi kalau misalnya bonus demografinya di seluruh Indonesia bisa tercapai, Pak, apa yang terjadi, Pak? Ya, kalau tercapai serentak sih sulit ya. Tetapi kalau kita bicara gagal ini kan yang semula menjadi modal pembangunan akhirnya menjadi beban pembangunan. Kan kenyataannya seperti itu yang bisa kita rasakan itu. Dan contoh konkret ya, ada hal yang tentang bonus demografi ini kan ada yang masking efek terhadap data kita juga. Karena begini, banyak orang-orang yang usia produktif, dia tulisnya dia kerja itu. Tapi pengalaman saya sebagai bupati selama 7 tahun di daerah itu ya, di daerah yang banyak pertanian, ternyata semua orang yang usia kerja itu kalau dia tidak kerja karena lulusan SD, lulusan SMP, dia nulisnya tani di KTP kan tani gitu tulisannya. Ketika tulisan di KTP tani gitu dianggap kerja gitu. Nah ini bagi kami menjadi pengangguran kita sedikit ya gitu. Jadi seolah-olah kita senang ya. Tetapi ternyata kita harus bayar BPJS tinggi loh ya. Karena PBI-nya harus dibayar misal begitu. Ini kan jadi beban ya, karena kita harus menyehatkan mereka. Nah, usia produktif ini juga identik dengan usia konsumtif loh. Jadi biaya kesehatannya juga banyak. Karena apa? Dia aktivitasnya tinggi. Ketika aktivitas tinggi terjadi kecelakaan juga tinggi. Terjadi yang jatuh dari pohon, yang kecelakaan. Jadi biaya kesehatannya tinggi. Oleh karena itu kita akan sangat terasa sekali kalau seandainya usia produktif ini tidak jadi produktif. Dia menjadi beban yang besar. Kita harus menanggung asuransi kesehatannya, kemudian pendidikannya, bantuan pangannya. Itu saya kira yang terjadi seperti itu. Ini tadi Pak Hasto sempat menyinggung kalau misalnya di Kalimantan ambil contoh, nanti kalau bonus demografi sukses begitu, artinya dari 100 pekerja, analoginya bisa menanggung 50 100 banding 50. Tapi kalau kita lihat capaian nanti di 2045, prediksinya 100 bisa menanggung 44. Apakah ini yang menjadi benar-benar goal? Apa inikah jumlah atau analogi yang ideal? Sebetulnya kalau dikatakan ideal bukan begitu, cuman itu adalah kesempatan. Itu adalah kesempatan emas untuk kita itu menuju kepada era sejahtera berikutnya. Kalau kita bisa memanfaatkan ini, jadi tujuan kita sebetulnya bisa memanfaatkan ini, istilahnya ya window opportunity. Jadi ini ada suatu celah ya, celah ini. Jadi kita berharap provinsi-provinsi itu bisa kita antarkan melalui celah, dan lewat celah inilah kemudian dia pendapatan per kapita di lokal itu naik gitu. Jadi harapannya begitu, dan kita tidak bisa satu ukuran itu fit untuk seluruh provinsi. Berbeda-beda harus pasti berbeda-beda. Hanya memang kita berharap sekali karena kita itu seperti kata Pak Sony tadi, habis ini kita memasuki masa tua itu ya jangan sampai kita tumbuh tua tetapi belum kaya gitu loh. Itu berbahaya. Karena memang garis besar tujuan dari bonus demografi ini harapannya adalah kesejahteraan begitu ya Pak ya. Kaya itu kita terjemahkan dalam bentuk kesejahteraan. Baik, terima kasih Pak Hasto, terima kasih Pak Sony sudah bergabung bersama kami. Semoga dengan adanya pembahasan ini, pemerintah, stakeholder, termasuk masyarakat bisa ikut sama-sama untuk bisa mensukseskan dari fenomena bonus demografi yang akan kita hadapi di tahun-tahun mendatang. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami di Selamat Pagi Indonesia Plus kali ini. Saya Jason Sambo pamit undur diri, namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Metro TV. Terima kasih Pak.